Allahu takbir. Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kami mohon kepada seluruh panitia beserta jajaran laskar agar bisa berkolaborasi. Guru besar kita akan memberikan tausiah ceramah agama yang nanti sebentar lagi kita mulai. Jadi sekali lagi kami mohon kepada seluruh jamaah tabligh akbar pada malam hari ini agar bisa mengkondisikan, memposisikan tempat yang sudah disediakan, dan kami mohon kepada seluruhnya terhadap para jamaah ketika khatib kita akan memberikan tausiah, dimohon jangan sampai ada yang berdiri. Sekali lagi mohon kerjasamanya, karena hak sudah di kita dan sebentar lagi kita mulai. Ada kata asik. Baiklah para hadirin sekalian yang berbahagia, para jamaah tabligh akbar, pada malam hari ini kita sudah menyaksikan di depan kita guru besar kita yang insya Allah akan memberikan tausiah ataupun ceramah agama yang sebentar lagi beliau akan sampaikan kepada masyarakat, khususnya Desa Sirman, umumnya umat Islam se-Indonesia. Kepada guru besar kita Habib Bakar bin Smith, kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan tabligh akbar tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad sekaligus akikah, segenap panitia, sahibul hajat beserta seluruh keluarga besarnya, dan yang saya cintai dan yang saya muliakan, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama. Saya ada acara lagi di Menes sama di Labuan, jauh dari sini 2 jam. Jadi biar semua kebagian, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk di majelis pada malam hari yang mulia ini. Majelis ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya pengampunan. Karena duduknya kita di ini majelis, kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di majelis menuntut ilmunya Allah. Qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna Allah lam yahlu fi wajhi al-ardi turaban afdal min majlis al-ilm. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah atau debu
yang lebih mulia, yang lebih utama selain daripada debu atau sejengkal tanah atau tempat yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang lebih mulia selain daripada tempat yang dipakai untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masjid tempatnya sholat, akan tetapi masjid tersebut ketika ada dua halaqah, ketika ada dua perkumpulan, yang satu perkumpulan zikir, yang satu perkumpulan ilmu, maka perkumpulan ilmu menjadi perkumpulan yang lebih mulia dalam satu masjid daripada perkumpulan zikir. Oleh karena itu kita duduk di majelis mendapatkan rahmat, mendapatkan pengampunan. Karena apa? Karena kita duduk di majelis mendapatkan keutamaan daripada majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan bayi yang akikah ini adalah bayi yang saya beri nama. Jadi mana orang tuanya datang ke pesantren minta nama untuk anaknya. Kemudian saya beri nama ini anak sesuai dengan nama saya, yaitu Muhammad Bahar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yakni hak seorang anak terhadap seorang ayah, yakni kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, an yuhassin ismahu wa yuhassin akhlaquhu aw adabuhu. Kewajiban pertama seorang ayah atau seorang orang tua kepada anak yang pertama yaitu untuk memperbagus, memperindah nama anaknya, memperbagus, memperindah, memperbaiki akhlak dan budi pekerti anaknya. Memberi nama anak yang bagus itu adalah kewajiban bagi orang tua. Apa nama-nama yang bagus? Apa nama-nama yang baik? Pertama, nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik adalah nama-nama yang memakai abd. Abdul Rahman, itu hukumnya sunnah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Samad, Abdul Malik, kemudian Abdul Razak. Pokoknya yang memakai abd itu hukumnya sunnah. Kemudian dua, memakai nama para nabi dan nama para rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, Isa. Itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, sunnah hukumnya memberi nama anak dengan nama Nabi Muhammad. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau berkata, kata beliau, bernamalah kalian dengan namaku, akan tetapi fala takunu bi kunyati, jangan berkunyah dengan kunyahku. Sunnah memberi nama anak dengan nama Nabi Muhammad SAW, seperti nama Muhammad atau Ahmad atau Taha atau Mujtaba atau Murtada atau Yasin atau Taha, Yasin, Mujtaba, Murtada. Itu nama-nama Nabi Muhammad SAW. Hukumnya sunnah. Kemudian sunnah memberi nama anak dengan nama para sahabat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Amr, Salman. Sunnah memberi nama anak dengan nama orang soleh, nama para aulia, nama para ulama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Syafi'i, Abdul Qadir Jailani, Syafi'i, Rafi'i, kemudian Jurjani dan yang lain-lainnya, Nawawi. Itu hukumnya sunnah. Memberi nama anak dengan nama-nama orang soleh: Salim, Ahmad, kemudian Alwi, kemudian Ali dan yang lain-lainnya. Makruh memberi nama anak dengan nama orang-orang fasik. Makruh memberi nama anak dengan nama orang-orang barat, dengan nama orang-orang kufar, dengan nama orang kafir. Itu hukumnya makruh. Kemudian haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Dewa manapun: Latta, Uzza, kemudian dewa-dewa Yunani, Zeus, Poseidon, kemudian dewa-dewa Hindu, Rama, Krishna, Sinta,
Ini banyak di Indonesia. Muslim, siapa namanya? Rama. Muslim, siapa namanya? Krishna. Muslim, siapa namanya? Wisnu. Muslimah, siapa namanya? Sinta. Siapa ngasih nama? Orang tua. Orang tuanya bodoh, nggak ngerti. Kalau memberi nama anak dengan nama dewa, hukumnya haram. Oleh karenanya berilah nama anak kalian dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama yang sunnah, dengan nama-nama yang disyariatkan dalam ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah memberi nama yang baik, setelah memberi nama yang bagus, kemudian perindah dan berbagus akhlak serta adab daripada anak-anak kalian. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya bagi para orang tua, khususnya bagi para ibu-ibu. Kalian para ibu-ibu adalah madrasatul ula. Kalian adalah muallimah, mudarrisah, muaddibah. Kalian adalah madrasah pertama, ustazah pertama, kiai pertama, guru pertama, sekolah pertama bagi putra-putri kalian. Baik buruknya anak bukan tergantung dari bapaknya, tetapi baik buruknya anak tergantung dari kalian sebagai seorang ibu. Karena waktu seorang bapak dengan anak dan waktu seorang ibu dengan anak itu lebih banyak daripada waktu ibu dengan anak, daripada waktu dengan bapak dengan anak. Oleh karenanya seorang ibu didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ibu-ibu zaman sekarang, mereka tidak mendidik anak-anak mereka. Mereka biarkan anak-anak mereka, apalagi anak-anak perempuan. Banyak anak-anak perempuan yang dibiarkan. Banyak anak-anak perempuan yang dimana kalian sebagai orang tua, intan, emas, permata, uang, berlian, kalian kunci rapat-rapat. Kalian kunci rapat-rapat, kalian taruh dalam lemari, kalian sembunyikan agar tidak dilihat orang. Kenapa? Kalau dilihat orang takut dicuri, takut diambil. Emas, permata, intan, perhiasan, kalian kunci rapat-rapat dalam rumah, kalian taruh dalam lemari. Jikalau intan, iya, intan, permata, perhiasan, emas, uang, kalian kunci rapat-rapat, kalian simpan dengan rapi. Kenapa anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah uang, intan, permata, perhiasan lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Bahkan banyak orang tua zaman sekarang, apalagi di kampung-kampung seperti ini, piara ayam, piara kambing, maghrib ayam kambingnya belum balik dicari sampai ketemu, tapi anak-anaknya yang laki yang perempuan maghrib belum nyampe, isya belum nyampe, tidak mereka cari, mereka biarkan. Seakan-akan binatang peliharaan masih lebih berharga daripada anak-anaknya. Ini yang terjadi saudara-saudara. Oleh karena jangan heran kenapa di zaman sekarang, apalagi di Indonesia, yang paling banyak merayakan Valentine, yang paling banyak membuka aurat, yang paling banyak berbuat dosa, bermaksiat, yang paling banyak menjadi pelacur, yang paling banyak mabok-mabokan, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu. Yang paling banyak merayakan Valentine, yang paling banyak merayakan malam tahun baru, yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur, yang paling banyak jadi pelacur, yang paling banyak mabok-mabokan adalah anak-anak kita, putra-putri kita, putra-putri Islam. Kenapa? Karena banyak daripada orang tua yang lalai dalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik kau punya anak-anak untuk taat kepada Allah, patuh kepada Allah, takut kepada Allah. Didik kau punya anak-anak dari kecil terbiasa untuk memakai pakaian-pakaian Nabi Muhammad, untuk memakai pakaian-pakaian yang sunnah, untuk memakai sarung, memakai peci, memakai baju koko, memakai gamis. Didik anak-anak kalian membaca Al-Quran sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala thalathati hisalin." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, hubbi nabiyikum. Didik anak-anak kalian untuk cinta kepada Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Didik, tanamkan dalam hati anak-anak kalian kecintaan
kepada Rasulullah, melebihi kecintaan anak-anak kalian kepada kalian sebagai orang tua, melebihi